أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan rahmatnya, taufik hidayah, serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan hadir di tempat mulia dalam rangka menunaikan ibadah Jum'ah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dengan senantiasa menjalankan syariatnya dan bersolawat kepadanya, mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, menukil dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Asy'andari, dikatakan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudul sirril ikhlasi fiha. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan bahwa amal itu adalah bentuk-bentuk yang tampak dan ruhnya adalah sir ikhlas, cahaya keikhlasan. Kemudian juga dikatakan dalam kitab Idhatul Nasiin bahwa al-a'malu jismun ruhuhul ikhlas, bahwa amal-amal kita ini ada sholat, ada zakat, ada tilawah, dan yang lainnya. Semua amal itu diibaratkan seperti jisim, jasad, rangka, tubuh yang ketika ditinggalkan ruhnya akan mati, tidak bisa bergerak dan tidak bermanfaat. Tidak bisa diharapkan manfaatnya. Jadi ketika amal-amal kita tidak disertai keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibarat jasad yang tanpa ruh. Jadi akan mati, tidak bisa diharapkan manfaatnya, tidak akan sampai pahala kenikmatannya di akhirat, serta tidak akan sampai kepada tujuan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah kisah pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang wanita kafir membawa hadiah beberapa biji jeruk. Kemudian Rasul menerima dengan gembira, dengan tersenyum. Kemudian Rasul mulai memakannya satu persatu sampai habis. Ketika wanita kafir itu sudah mohon izin pulang, maka para sahabat bertanya dan heran, kenapa semua jeruknya dihabiskan ya Rasul? Kenapa tidak disisakan buat sahabat-sahabat yang lain? Kata Rasul, andai kalian tahu semua, sebenarnya jeruk tadi sangat asam sekali, sangat asam. Saya khawatir, kata Rasul, kalau kalian ikut makan, khawatir takut ada di antara kalian yang mengernyitkan jidatnya atau mengerutkan jidatnya, akan merasakan asam yang sangat asam itu. Sehingga Rasul khawatir kalau para sahabat timbul marah, kemudian mengusir wanita kafir tersebut. Sehingga kata Rasul, maka jeruk saya habiskan semuanya. Ini adalah cahaya
keikhlasan dari diri Rasulullah beserta kesabarannya yang menahan rasa asam beberapa biji jeruk yang akhirnya dihabiskan. Ini adalah uswah, anugerah, contoh, suri teladan buat para sahabatnya dan umatnya, bahwa inilah yang Allah titipkan cahaya ikhlas terhadap hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang wanita kafir, Allah atau Rasulullah masih menyikapi seperti itu. Bagaimana dengan sesama muslim? Tentunya Rasulullah lebih menjaga sikapnya lagi, lebih menjaga harga dirinya lagi, lebih menjaga kesabarannya lagi. Padahal yang dihadapi adalah wanita kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, pernah bertanya tentang ikhlas. Kemudian sahabat Hudzaifah pernah menanyakan hal itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ikhlas juga. Nabi menjawab, saya pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Malaikat Jibril menjawab, aku pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal itu. Allah menjawab, ikhlas adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang aku titipkan kepada hambaku yang aku cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga tentunya Rasul, orang yang paling disayangi oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling menjadi kekasihnya Allah, sehingga memang hanya diri Rasul yang kuat, yang sanggup, yang bisa menerima amanah itu. Akan tapi juga umatnya hendaknya mencontoh, menteladan, dan berusaha menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhlas terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada ikhlasnya orang ahli ibadah, mungkin termasuk kita ini ahli ibadah. Keikhlasannya masih disertai harap, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berharap terhindar dari siksa api nerakanya. Ini adalah keikhlasan ahli ibadah. Ibadah ikhlas, tapi masih ada harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tingkatan hub, ya kan, cinta, sebagaimana yang diutarakan atau yang dinyatakan oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Beliau berkata, saya ibadah kepadamu ya Allah tidak karena cinta dengan surgamu, juga tidak karena takut dengan nerakamu, akan tapi saya beribadah atas dasar cinta kepadamu. Ini adalah tingkatan ikhlas yang kedua. Jadi sudah tidak mengharap surga atau terhindar dari siksa neraka lagi, atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tingkatan kedua ini masih dikritisi oleh golongan ahli makrifat yang sangat mengenal, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana, seperti apa ikhlasnya orang ahli ma'rifat? Orang ahli ma'rifat ibadahnya, ikhlasnya semuanya terpandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik tubuhnya, diamnya, semuanya adalah kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cocok dengan kalimat haukalah bahwa ahli ma'rifat ini tidak merasa sanggup beribadah, tidak merasa bisa berbuat, tidak merasa bisa menghindar dari hal-hal keburukan, kecuali ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan ikhlas ahli ma'rifat, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berharap lagi, tidak memperhitungkan lagi masalah pahala, balasan, segala macam. Ikhlas karena sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bisa bahwa apa yang dilakukan meskipun berbagai macam ibadah ini adalah hidayah, taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang berkenan Allah Ta'ala, ciri-ciri orang yang ikhlas yaitu diantaranya tidak memikirkan pahala atau balasan-balasan dari Allah Ta'ala. Yang kedua juga tidak merasa bisa berbuat kebaikan atau tidak sadar kalau berbuat kebaikan. Kemudian apa kiat-kiat kita supaya menjadi ahli ibadah yang ikhlas, tulus karena Allah Ta'ala? Tentunya perbanyaklah melihat kepada atau memperhatikan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Kemudian banyak-banyaklah melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang ikhlas. Kemudian jauhi, hindari untuk saling memuji. Dan ciri-ciri orang ikhlas juga antara dipuji atau dicaci sama saja. Dipuji tidak bangga, dicaci tidak marah. Ini adalah ciri orang ikhlas. Kita semuanya mudah-mudahan bisa berusaha untuk mencapai tingkatan ikhlas, tingkatan demi tingkatan, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang mengenal Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kepada ahlul kitab dan kita semuanya beribadah kepadanya kecuali semata-mata menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah tidak memerintah kepada kita, kepada orang ahlul kitab, untuk beribadah kecuali hanya semata-mata menjalankan agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini khotib berpesan di bulan mulia Zulhijjah ini, khususnya di 10 hari awal bulan Zulhijjah, dianjurkan banyak-banyak berbuat kebajikan, banyak-banyak beramal soleh, karena pahalanya sangat-sangat agung dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jangan lupa ikhlaskan hati untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, karena syarat diterimanya amal kita semuanya adalah dengan syarat ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan bersama juga para jemaah haji yang telah menunaikan ibadah hajinya. Mudah-mudahan mereka semua menjadi haji yang mabrur, yang diterima, dikabul, serta diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa bika ya karim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Khususan jamaah haji Indonesia, Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allah